percaya ya Tuhan, melalui firman-Mu lah ada mujizat. Melalui firman-Mu lah kami boleh diangkat dan dipulihkan. Melalui firman-Mu lah kami sungguh-sungguh dapat tenang. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik, yang selalu menyediakan firman-Mu bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga hidup kami selalu berpegang di dalam Engkau. Berkatilah ya Bapa, memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, berkati semua jemaat Tuhan yang hari ini dimanapun berada. Firman Tuhan berbicara, firman Tuhan menyentuh, firman Tuhan menguatkan, firman Tuhan menopang mereka sekalian. Terima kasih Bapa, jauhkan daripada yang jahat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan sebagai landasan kita untuk melihat kebenarannya pada pagi hari ini. Kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca silih bergantian. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 kita akan baca bergantian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa minggu ini kita terus berbicara untuk mempersiapkan jemaat dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam mewabahnya virus corona yang merajalela di mana-mana. Kita minggu yang lalu sudah membahas tentang etika orang Kristen di dalam bertindak pada saat situasi yang sulit. 2 minggu yang lalu kita berbicara bagaimana kita bisa tenang dalam situasi dan kondisi seperti ini. Hari ini kita berbicara tentang pertolongan dalam situasi seperti ini datangnya dari mana? Siapakah pelindung anak-anak Tuhan dalam kondisi yang berbahaya ini, yang bisa menjadi kekuatan kita? Siapakah penjaga bagi orang-orang percaya? Di dalam Mazmur 121 inilah jawabannya. Mazmur 121 adalah salah satu mazmur yang mengekspresikan sebuah jaminan, insuran akan perlindungan, keamanan bagi anak-anak Tuhan. Mazmur 121 juga merupakan suatu nyanyian ziarah bagi umat Tuhan ketika mereka berziarah ke Gunung Sion. Biasa dilakukan setahun sekali ke Gunung Kudus Tuhan. Di dalam Mazmur 3 ayat 5 di sana dikatakan untuk merayakan pesta di hari-hari kudus. Saudara, nyanyian Mazmur 121 dinyanyikan pada setiap umat Tuhan berjalan menuju gunung Tuhan. Saudara, sehingga Mazmur ini disebut dengan pujian awal sebuah perjalanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan berziarah ke gunung Tuhan, tentu
melewati pergunungan-pergunungan yang berliku-liku, yang begitu curam, memakan waktu yang cukup lama. Perjalanan ziarah ke gunung Tuhan, ke gunung Sion, adalah perjalanan menempuh tempat-tempat yang cukup berbahaya, yang bisa tiba-tiba muncul, yang tidak diharapkan, saudara. Bisa tiba-tiba muncul itu musuh daripada bangsa Israel. Bisa tiba-tiba muncul binatang-binatang buas yang akan mengganggu perjalanan mereka. Bisa saja tiba-tiba ada kecelakaan yang terjadi sehingga bisa mengancam keamanan dalam perjalanan. Hal-hal inilah, saudara, yang membuat peziarah was-was dan mungkin takut dan terasa tidak aman dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, saudara, pemazmur berseru, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku?" Saudara, melayangkan mataku menunjukkan hal apa? Menunjukkan pencarian. Mencari siapa yang bisa menolong aku, siapa yang bisa menjaga aku, siapa yang dapat melindungi aku dalam perjalanan, sehingga aku melayangkan mataku, saudara. Kemudian dia melayangkan mata ke gunung-gunung. Apa artinya, saudara? Kenapa tidak melayangkan matanya ke lembah-lembah? Kenapa matanya tidak memandang ke bawah, ke bukit-bukit, tapi kenapa ke gunung-gunung? Ada filosofisnya, saudara. Dulu orang-orang zaman Mesopotamia melihat gunung-gunung merupakan kekuatan yang luar biasa. Itu kepercayaan mereka. Di sana mereka percaya di gunung-gunung itu ada ilah-ilah yang disebut dengan dewa-dewa. Oleh sebab itu pada zaman Mesopotamia, ketika mereka berziarah, ketika mereka melihat gunung, ada sesuatu di sana, ada ilah di sana, mereka berhenti, mereka menyembah, mereka memuja akan gunung itu. Siapa tahu bisa menolong mereka di dalam perjalanan. Saudara, ketika pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku?" Kalimat ini bukan berarti pertolongan itu datang dari gunung-gunung yang dianggap punya kuasa. Tidak. Kalimat ini, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, siapakah pertolonganku?" tidak sampai di kalimat itu saja, saudara. Jika lanjutkan dengan kalimat berikutnya, "Pertolonganku ialah dari Tuhan." Jelas pemazmur ingin mengatakan, pertolonganku bukan dari gunung-gunung, bukan dari matahari, bukan dari bulan, bukan dari bintang, bukan dari batu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini pemazmur ingin mengatakan, jangan mengandalkan gunung-gunung, kuasa-kuasa yang ada di bumi, kekuatan-kekuatan ilahi yang ada di bumi. Ini inti daripada kalimat daripada pemazmur. Ini bagian yang pertama, saudara. Dari manakah pertolonganku? Datangnya dari Tuhan. Yang kedua, saudara,
minta pertolongan dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan yang bagaimana? Siapakah Tuhan yang dimaksud oleh pemazmur? Tentu saudara bertanya. Saudara, yang dimaksud oleh pemazmur Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, dan N besar adalah Yahweh. Dia dikatakan Tuhan Yahweh, yang dikatakan, ditegaskan lebih lanjut, yang menjadikan langit dan bumi. Siapakah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan yang lebih besar daripada ilah-ilah, dari kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. Contoh saudara, contoh. Ketika Tuhan atau Allah Yahweh menyatakan 10 tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir, sebenarnya ini adalah di mana peperangan antara Tuhan Yahweh dengan ilah-ilah, dewa-dewa orang-orang Mesir. 10 tulah itu ada. Maksudnya saudara, di mana Allah menyatakan 10 tulah itu untuk berhadapan dengan dewa-dewa yang mereka sembah. 10 dewa itu. Saudara, siapa yang tidak tahu dengan dewa Hara, dewa sungai Nil? Tetapi Allah kalahkan dengan air. Siapa yang tahu dengan dewa Haket, dewa berkepala katak? Akhirnya Tuhan menggunakan tulah yang kedua, tulah katak. Semua daerah di sana dikerubungi semua dengan katak. Akhirnya dewa Haket tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa kita tahu dengan dewa Ket, dewa debu tanah. Saudara, akhirnya Tuhan menggunakan debu dan tanah pada tulah yang ketiga, mengeluarkan tanah atau debu itu menjadi nyamuk. Dewa Ket tidak bisa berbuat apa-apa. Seterusnya saudara, dewa Hor, dewa cinta, pelindungan. Kemudian Tuhan ajar dengan dewa Sampar. Dewa Hathor tidak bisa memberikan pelindungan bagi bangsa Mesir. Semuanya kena sampar. Saudara, demikian juga dewa Isis. Dewa dikatakan dewa obat, yang bisa memberikan obat. Siapa tidak kenal dewa mereka, yang selalu memberikan kesembuhan bagi bangsa Mesir. Tetapi ketika Tuhan memberikan tulah barat, dewa Isis tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa Nut, dewa langit, Tuhan hujankan hujan es itu. Saudara, dan seterusnya, dewa Ra, dewa matahari. Saudara, Tuhan berikan tulah yang ke-9, gelap gulita. Dewa pun tidak bisa memberikan terang. Yang disebut dengan Firaun, dewa Firaun, putra Ra, anak sulung, dan anak sulung pun mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dewa-dewa yang dulunya di bangsa Mesir begitu mudah melakukan suatu hal yang spektakuler, tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan Yahweh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah saudara, Tuhan Yahweh yang ketika menunjukkan 10 tulah, Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan mengalahkan mereka. Itulah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Contoh lagi di Markus pasal 5 ayat 25 ayat 26. Saudara, kita akan bacakan Mazmur 5
datang kepada Tuhan Yesus, Allah Yahweh. Perempuan ini ketika memegang jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga perempuan ini sembuh, saudara. Tuhan bukan berkuasa memberikan kesembuhan, tapi Tuhan Yesus yang adalah Allah Yahweh, Dia berkuasa meredakan angin ribut. Allah yang berkuasa, Dia berkuasa terhadap setan, dan setan pun dapat dikalahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini pemazmur sekali lagi berkata, pertolongan kita bukan datangnya dari gunung, tapi dari Tuhan Allah Yahweh, pencipta langit dan bumi. Marilah kita datang kepada Dia, minta pertolongan kepada Dia, hanya kepada Allah Yahweh, Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 62 ayat 8. Tolong Dorci bacakan Mazmur 62 ayat 8. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, dikatakan pemazmur lagi di dalam Mazmur 62, percayalah, percaya kepadanya. Apa artinya kepadanya? Kepada Allah Yahweh, pencipta itu. Percaya setiap waktu, saudara, setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Hati kita disebut dengan trust, percaya sepenuhnya, seluruh waktu hidup kita percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Allah Yahweh, maka kita akan mendapatkan ketenangan, maka kita akan mendapatkan perlindungan, saudara. Allah ialah tempat perlindungan bagi kita. Allah Yahweh lah yang dapat memberikan perlindungan kepada kita. Amin, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Kalau kita datang kepada Allah Yahweh, apa yang dilakukan oleh Allah Yahweh kepada kita sebagai anak-anaknya? Pertanyaan yang sangat penting. Kalau kita datang kepada Allah Yahweh, apa yang diperbuat Allah Yahweh itu kepada kita sebagai anaknya? Coba kita perhatikan di dalam Mazmur 121. Ada satu kata yang diulang-ulang, bukan 2 kali saja diulang, bukan 3 kali diulang, bukan 4 kali diulang, tetapi diulang sampai 5 kali. Kalimat apa itu, saudara? Kata apa itu, saudara? Kata penjaga. Ayat 3 dikatakan, penjagamu tidak terlelap. Ayat 4, penjaga Israel. Yang ayat kelima, Tuhanlah penjagamu. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau. Ayat 8, Tuhan penjaga keluar masukmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur ingin berkata dan menegaskan kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini, Tuhanlah penjaga kita, saudara. Tuhan ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita datang kepada Dia, ketika kita berharap kepada Dia, ketika kita bergantung kepada Dia, maka Dia menjaga kita, saudara. Saudara, ingin saya tegaskan kembali, Tuhan menjaga kita, maka terjadilah pertolongan itu. Amin, saudara. Sekali lagi, saudara, ini penting. Tuhan menjaga kita,
pasti terjadi perlindungan bagi kita. Amin. Saya kasih contoh. Ketika komunis masuk, saya baca sebuah artikel di sana dikatakan ketika komunis masuk ke Korea, di mana hamba-hamba Tuhan banyak dibunuh, di mana banyak gereja-gereja yang dibakar, banyak hamba-hamba Tuhan meninggalkan Korea. Tetapi saudara, ada satu pendeta yang memutuskan tetap melayani orang-orang yang di Korea. Tetapi dia harus sembunyi, saudara, di sebuah gua, di tempat suatu yang jauh dari perkotaan, di sebuah lereng gunung. Pada pagi hari dia ke kota mendoakan umat-umat Allah. Ketika malam hari, sore hari, dia pulang ke lereng gunung itu, sembunyi di sana. Suatu saat, saudara, ketika dia mau pulang dari kota ke lereng gunung, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada salju yang dahsyat, yang begitu hebat, tiba-tiba datang. Di dalam perjalanan, dia tidak bisa lihat ke kiri, dia tidak bisa lihat ke kanan, dia tidak bisa lihat jauh ke depan, dia tidak bisa lihat sekelilingnya, saudara. Di sana hujan salju yang dahsyat, tentu sangat dingin sekali, saudara. Kemudian dia keliling-keliling, tidak tahu arah kemana dia harus pergi melangkah. Capek, letih, saudara, kedinginan, kelaparan. Dalam perjalanan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berhenti di suatu tempat, di suatu titik, di tempat yang dingin itu, di tempat yang bersalju itu. Dia berkata, Tuhan, hidup matiku di tangan Tuhan. Dia berdoa, saya percaya, saya menaruh trust kepada Allah Yahweh. Saya percaya ada perlindungan, ada penjagaan, ada berkat Tuhan. Tidur di tempat itu. Hujan salju terus datang. Ketika saudara besok paginya dia bangun, dia merasa, loh, aku kok masih hidup ya? Aku kok masih hidup? Dia baru sadar ada seekor macan yang besar yang ada di sampingnya, yang Tuhan kirim untuk menjaga dia, melindungi dia dari kematian. Akhirnya ini pendeta ini selamat, saudara. Hidup luar biasa, bukan? Tuhan itu penjaga sekaligus pelindung kita. Amin, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Tuhan itu adalah Allah Yahweh yang menjaga kita, yang melindungi kita. Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan Yahweh itu penjaga kita, oke. Tuhan itu pelindung kita, yes. Sejak kapan? Oke, Tuhan itu penjaga kita, pelindung kita. Sementara saja atau lama? Suatu question marks. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan Allah Yahweh, Tuhan yang hidup dari kekekalan sampai kekekalan. Dia menjadi penjaga kita, dia menjadi pelindung kita. Bukan sementara, saudara, tapi selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kita percaya kepada Tuhan, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara,
Di dalam ayat 8 di sana dikatakan apa? Mazmur 121. Sekali lagi saudara, Tuhan menjaga Israel bukan hanya 10 tahun lamanya, bukan 20 tahun lamanya, saudara. Dikatakan ayat 8, penjaga keluar masukmu, penjaga keluar masukmu from now until forever. Penjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa bukan? Dari now, from now until forever. Sampai kita mati, sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita di surga, tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menjaga kita. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang sama di dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Semua tolong bacakan Matius 28 ayat 20b. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita sekalian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertaimu. Kalimat apa? Kalimat yang lebih dalam daripada menjaga. Kalimat yang lebih dalam daripada melindungi. Menyertai mengandung kalimat menjaga, mengandung suatu kalimat melindungi. Kemudian dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa, forever, selalu, kapan saja dan di mana saja, pada akhir zaman. Akhir zaman artinya selama-lamanya. Ini kalimat Tuhan Yesus yang menjaga kita, yang melindungi kita dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kita tidak perlu takut, saudara, tidak perlu takut. Amin, saudara. Tuhan penjaga kita, Tuhan pelindung kita, Tuhan keselamatan kita. Kita tidak perlu takut. Oleh sebab itu, John Wesley berkata, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, at all the time you can, to all the people you can, as long as situasi sebisa mungkin kamu lakukan yang terbaik. Dalam segala situasi, dengan segenap hatimu, dengan kemampuanmu, engkau lakukan yang terbaik. Dengan segala caramu, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun lakukan yang terbaik. Selama kamu bisa lakukan yang terbaik. Saudara, dalam situasi yang seperti ini, kita jangan takut untuk tidak berbuat apa-apa. Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah penolong kita. Datanglah kepadanya, datanglah kepada Allah Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepada gunung-gunung, jangan kepada kekuatan ilah-ilah lain. Ketika kita datang kepada Allah Yahweh, Ia akan memberikan ketenangan kepada kita dan terus bisa melakukan suatu hal yang baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, di dalam situasi seperti inilah Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tunjukkan bahwa kita tidak benar takut, karena Tuhan penjaga Israel, Allah Israel itu menaungi kita, melindungi kita. Dalam situasi apapun, jangan datang kepada ilah-ilah lain. Amin, saudara. Baik, saudara, kita nyanyikan sebuah pujian. Pertolonganku, hatiku tenang ketika dekat dengan Tuhan. Itu Mazmur 62. Pertolonganku begitu ajaib karena ada Allah Yahweh yang hidup. Di saat kita tak sanggup lagi, tangan Allah Yahweh itu memberikan pertolongan.
nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kita imani akan hal itu. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Allah kita Allah yang melampaui segala ilah-ilah lain. Berharaplah, bergantunglah kepada Dia. Hatiku tenang. Kami percaya pertolongan begitu ajaib. Bisa aku bersama. Terima kasih. Terima kasih. Pertolonganmu begitu ajaib. Di saat aku tak sanggup lagi. Terima kasih. Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kami melalui pemazmur Tuhan. Biarlah mata kami tertuju kepada Allah yang hidup, Allah Yahweh pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada gunung-gunung, bukan kepada ilah-ilah. Ketika mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan, maka ada pertolongan, maka ada mujizat, maka ada berkat, maka ada perlindungan. Terima kasih Tuhan. Perlindunganmu, penjagaanmu bukan sementara, bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, from now until forever. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Biar sungguh-sungguh Tuhan mulai hari ini mata kami selalu tertuju kepadamu. Hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu. Keberadaan seluruh hidup kami tertuju kepadamu. Disitulah kami ada ketenangan. Disitulah kami dapat berbuat sesuatu, melakukan sesuatu yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati jemaatmu dimanapun berada. Biar Engkau bawa mereka dekat-dekat dengan Engkau Tuhan, merasakan hadirat Allah, merasakan urapan Allah, jamahan Allah dalam situasi dan kondisi seperti ini. Mungkin mereka menangis, mereka mungkin berseru kepadamu. Lihatlah mereka ya Tuhan. Jamalah. Kami percaya sebagai umat-Mu, matamu selalu tertuju kepada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada di dalam nama Tuhan Yesus.